Desa Plumbangan terletak di Kecamatan Doko, dekat Tulingi, Kabupaten Blitar. Bukan hanya desa tempat berkumpulnya rumah tradisional, tetapi bagaikan sebuah permata tersembunyi di tengah pegunungan, menawarkan lebih dari sekedar pemandangan yang memukau. Di antara kehijauan hutan dan gemuruh suara air sungai, desa ini memancarkan keindahan alam yang mempesona, yang masih alami dan lestari. Dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan sungai yang mengalir deras, desa ini menawarkan udara yang sejuk dan segar, menyegarkan jiwa dan pikiran bagi setiap pengunjung yang datang. Di antara kehijauan hutan dan gemuruh sungai, Desa Plumbangan menjadi saksi bisu dari perjalanan waktu, termasuk kisah kelam Empu Gandring dan berdirinya Kerajaan Singosari. Empu Gandring adalah seorang pandai besi dan seniman keris terkenal pada masa Kerajaan Kediri, Jawa Timur pada abad ke-13. Dia adalah salah satu pengrajin keris paling terampil dan diakui di masa itu. Keterampilannya dalam pembuatan keris dan ricikan adalah seni ukir pada keris, tidak ada duanya. Kisahnya tercatat dalam Pararaton, sebuah naskah kuno yang menjadi sumber utama sejarah Jawa sebagai pembuat keris yang legendaris. Empu Gandring menciptakan sebilah keris yang mampu membunuh hanya dengan sekali tusuk, dan keris inilah yang menjadi akhir hayat bagi Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Empu Gandring berasal dari desa Lulumbang, sekarang Plumbangan, adalah sahabat Bango Samparan, ayah angkat Ken Arok. Kisah dimulai ketika Ken Arok meminta Empu Gandring untuk membuatkan keris sakti. Suatu hari, datanglah seorang pemuda desa bernama Ken Arok. Matanya tajam, penuh api, dan ucapannya singkat namun keras. Empu, buatkan aku keris yang tiada tandingnya. Senjata yang bisa menjatuhkan raja sekalipun. Empu Gandring tahu permintaan itu berbahaya. Dari cara bicara dan tatapan Ken Arok, ia bisa merasakan ambisi yang membara. Tetapi menolak berarti cari celaka. Sebagai seorang empu, ia terbiasa memenuhi permintaan siapapun yang datang. Tapi kali ini hatinya ragu. Ia sadar keris yang ia buat bisa jadi alat pertumpahan darah. Di sisi lain, mungkin inilah takdirnya sebagai empu, menjadi perantara senjata bagi sejarah. Dengan berat hati, ia menyetujui. Empu Gandring bersedia membuatnya bukan karena ikhlas, bukan karena ingin, melainkan karena tekanan, kewajiban, dan takdir yang lebih besar. Ken Anggrok, biasa disebut Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa atau Sri Girinata Putra, lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Ken Arok lahir sebagai putra bangsawan Raja Jenggala, Sri Maharaja Jaya Merta Sang Brahma Raja Girindratama Girinata Wiswarupa Kumara, seorang Raja Jenggala yang mengalahkan Raja Kertajaya Kadiri atau Panjalu dari Campara, daerah Bacem Sutojayan Blitar. Selain memiliki putri bernama Sasi Kirana, Sri Maharaja Girindra ini juga memiliki seorang putra dari istri Selir, seorang wanita desa Pangkur, daerah Jiwut Glegok Blitar bernama Ken Endok. Putranya ini dikenal sebagai Ken Arok. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman karena mereka tidak menikah secara resmi. Bayi Ken Arok kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman,
sekarang Garum Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Di keluarga itu, Ken Arok menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan. Istri mudanya yang bernama Tirtaya mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawu, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung, dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Ken Arok tidak betah hidup bersama keluarga besar itu. Ia memutuskan pergi dari rumah Bango Samparan untuk menjalani kehidupan di jalanan. Ken Arok kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Singganggeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan Kerajaan Kediri. Kehidupan Ken Arok mulai berubah saat bertemu dengan Empu Logawe, seorang Brahmana dari India yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Logawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Di sisi lain, berdasarkan serat para Raton, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Loh Gawe kemudian membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, sekarang Singosari, Malang, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh seorang aku, sekarang setara camat, bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Cinta Ken Arok kepada Ken Dedes muncul dari suatu momen sederhana namun penuh simbolisme. Saat melihat Ken Dedes turun dari keretanya, kain Ken Dedes tersingkap ditiup angin. Dan dari balik sinar cahaya itu, Ken Arok melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak biasa. Ken Arok yang bertugas mengawal kereta Ken Dedes sempat melihat sekilas betis istri Tunggul Ametung tersebut. Di mata Ken Arok, betis Ken Dedes memancarkan sinar menyilaukan. Peristiwa itu tidak dapat hilang dari ingatan Ken Arok. Ia menyaksikan aurat yang bercahaya, yang dalam kepercayaan kala itu dimaknai sebagai pertanda bahwa perempuan tersebut akan menurunkan raja-raja besar. Momen ini lebih dari sekedar mitos. Ia adalah metafora yang kuat. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya Loh Gawe. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Stri Nari Kuari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja, meskipun tidak direstui oleh Loh Gawe. Ken Dedes dididik dalam lingkungan yang terpelajar dan aristokratik, mencerminkan keagungan dan wibawa yang tak hanya berasal dari kecantikan fisik, tetapi juga kematangan batin. Ken Arok tidak hanya jatuh cinta pada sosok Ken Dedes, tetapi juga pada masa depan yang tiba-tiba tampak mungkin baginya. Dari seorang anak jalanan tanpa silsilah, ia merasa ditarik oleh sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan bisa menjadi miliknya. Kekuasaan dan kemuliaan. Cinta Ken Arok kepada Ken Dedes bukan cinta yang lemah atau sekedar didorong oleh nafsu. Ini adalah cinta yang disertai ambisi, harapan, dan keberanian untuk menantang tatanan dunia yang telah mapan. Rasa kagum dan cinta itu mendorong Ken Arok menyusun siasat besar. Ia tahu bahwa selama Ken Dedes masih menjadi istri Tunggul Ametung, ia tidak akan bisa mendapat apapun. Demi menjalankan ambisinya, Ken Arok membutuhkan senjata ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti. Ayah angkat Ken Arok, Bango Samparan, kemudian memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring dari desa Lulumbang, seorang ahli pembuat pusaka ampuh. Atas permintaan Ken Arok, Empu Gandring bersedia membuatkan senjata, yaitu sebilah keris pusaka
dalam waktu 1 tahun. Awalnya, Ken Arok meminta keris bisa dibuat dalam 1 malam saja. Tapi, Empu Gandri menyatakan tidak sanggup. Dan, demi mewujudkan pesanan Ken Arok, Empu Gandri meminta waktu 1 tahun untuk menyelesaikan pesanan keris tersebut. Tapi Ken Arok tidak sabar. Ia berjanji akan datang lagi setelah 5 bulan. Dalam pembuatan keris tersebut, konon Empu Gandri menggunakan batu meteor dan mencelupkannya keris yang masih panas ke dalam bisa ular. Hal tersebut konon bakal membuat keris memiliki kekuatan supranatural yang melebihi apapun. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang dikatakan melebihi keris pusaka masa itu, Empu Gandring akan menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Namun, belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut, yang menurutnya sudah lebih 1 hari dan harus diambil. Untuk menguji kesaktian keris tersebut, Ken Arok menusukkan keris tersebut kepada Empu Gandring sendiri. Bahkan, meskipun belum sempurna, keris itu mampu membelah lumpang batu milik Empu Gandring. Empu Gandring pun roboh, dan dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok termasuk Ken Arok sendiri. Dalam sejarah ataupun legenda yang kita ketahui, ternyata ada 6, bukan 7, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring, dan tidak ada yang merupakan keturunan Ken Arok. Daftar orang-orang tersebut adalah 1. Empu Gandring, sang pembuat keris. 2. Kebo Ijo, rekan Ken Arok. 3. Tunggul Ametung, penguasa Tomapel saat itu. 4. Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. 5. Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. 6. Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok. Tohjaya, putra Ken Arok dari seluruhnya Ken Umang, tidak terbunuh oleh keris ini, tetapi terluka oleh tombak, dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Adapun Anusapati adalah anak tiri, sedangkan Tohjaya meskipun anak kandung, namun kematiannya akibat tertusuk tombak, bukan karena keris Empu Gandring. Untuk memusnahkan keris yang telah memakan banyak korban itu, seorang raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa melarung atau membuang keris tersebut ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Tidak jelas disebutkan siapa raja Jawa tersebut. Versi lain, sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan keris sakti buatan Empu Gandring ini, tetapi sang keris sedang menunggu pemilik sejatinya.